warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi baratil kiram, amma ba'du. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis taklim Masjid Besar Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat iman dan Islam, dan ada lagi nikmat terbesar yaitu nikmat diutusnya Nabi, dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal mudahan kita bisa bersyukur. Bersyukurlah kita dengan memulai dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tanda syukur kita juga kepada Allah yaitu kita berselawat kepada Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat ini mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi yang memelihara akan iman dan Islam dan menghargakan iman dan Islamnya di harga jauh di atas yang lain-lain, termasuk dunia yang menjadi obsesi kita, yang menjadi tujuan kita. Mudah-mudahan dunia ini kada lagi jadi tujuan kita, hanya kita jadikan jembatan, bukan pertambatan terakhir kita atau pelabuhan terakhir. Pelabuhan kita yang terakhir yaitu akhirat. Itulah umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut, makasih banyak. Mari kita membaca baniat iktikaf di dalam hati kita. Sang hajaku beriktikaf karena Allah taala supaya dapat pahala iktikaf. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Dinul Islam, agama Islam. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, aktsaru ma yaslubun ni'mata minal insan taqsiruhu fi syukri ala ni'matil Islam. Hal yang paling banyak mencabut kenikmatan dari seseorang adalah taksiruhu, kelalaiannya, fi syukri ala ni'matil Islam, di dalam syukur atas kenikmatan Islam. Jadi kita yang banyak mencabut kenikmatan dari seseorang, ujar sebagian ulama, adalah kelalaiannya bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Kita diberi nikmat iman dan Islam itu paling larang harganya. Satu orang kita nikmat dan Islam itu, ini bumi yang kita naiki ini, nah yang ada kita di atasnya, sebukuan bumi ini emas berataan lebih mahal iman dan Islam kita sorongan. Nah ini kan sugih kita, tinggal mensyukuri. Jangan sampai kita lalai. Kayak Pak lalai kada memelihara iman dan Islam tadi. Ngerang kayak apa memelihara? Pasti memeliharanya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam taat ibadah kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan muntung alhamdulillah, dengan hati meyakinkan semua nikmat kada lain dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, apa aja nikmat itu yang bersama kaum daripada Allah. Kemudian mensyukuri nikmat iman dan Islam itu, yaitu menggunakan awak kita di dalam taat ibadah kepada Allah. Awak kita gunakan berataan tuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki jadi tujuan hidup kita sudah tuh. Jangan sampai hati kita, awak kita berataan ini fisik dulu, jangan sampai digunakan ke dalam maksiat. Ini ibadah bagian lahirnya dulu. Itu tanda syukur lawan Allah Ta'ala tuh. Kemaluan, minta maaf, kemaluan, tanda syukur diberi kemaluan ini, nikmat di situ kada digunakan yang dilarang Allah Ta'ala. Berzina, sial gawiannya itu. Diberikan mata, digunakan untuk yang baik-baik aja. Muntung terutamanya itu yang menghempaskan, menghancurkan, meluluh lantakkan amal ibadah kita. Muntung kayak apa muntungnya? Bersyukur, kada bersyukur dengan muntung. Aturannya dipakai membaca salawat atau membaca Quran, atau dipakai gasan menghibur umat Nabi Muhammad. Muntung tadi atau benasehatan ini kada digunakan menyambati orang, habis pahala. Nah itu kada bersyukur. Nah kalau kada bersyukur, hancur nikmat tadi. Muntung contohnya tadi kan ujar Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amun ikam bersyukur ditambah, amun ikam kada bersyukur azab Tuhan diazab. Nah lalu kita kada bersyukur tadi, diazab orang. Kenapa? Muntung digunakan nyambati orang. Tercabut kalau tercabut tadi, kenikmatan tadi dicabut, dicabut dapat azab. Kenapa? Kada digunakan ke jalan yang benar. Kenapa inya kada bisa menggunakan? Karena ilmu agamanya kada ada. Kayak apa hendak menjalankan nikmat tadi, bersyukur tadi, kada tahu, kada menuntut ilmu agama. Nah, jadi nikmat tadi yang kebanyakannya, kesimpulannya yang kebanyakan nikmat yang hilang tadi, tercabut tadi, kenikmatan tadi adalah karena taksiruhu, karena taksiruhu fi syukri ala ni'matil Islam, karena kelalaian bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang telah diberi kepada kita. Bersyukur. Nah terus ada nikmat yang terbesar pulang yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Nikmat yang terbesar yang wajib kita syukuri, yaitu wujudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau bersyukur sudah nih, beribadah, syukur benar ya Allah, ulun kau beribadah memelihara iman dan Islam. Jangan kada ingat yang membawa iman dan Islam itu siapa? Nabi kita. Bersyukur dengan adanya Nabi kita. Nang apa cara mensyukuri? Mensyukuri Nabi ini nikmat paling besar sudah itu juga. Bukan jua, memang sumber nikmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai kekasihku Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat itu nikmat kada daripada Allah? Nikmat daripada Allah. Sumber nikmat Nabi kita. Yang pian tu kawa menikmati iman dan Islam kita nih kawa nyaman iman dan Islam tadi. Siapa asal muasalnya, siapa diingat-ingat. Awak kita ini kawa bergerak, siapa rohnya, siapa abur roh itu, siapa? Nabi kita abur roh. Jadi nur yang ada pada diri kita ini ya nur Nabi kita. Lalu kita kau bergerak bersyukur
lalu bermanfaat jasad kita ini di hadapan Allah, lalu kena melalui nur itu kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tadi itu Nabi juga. Jadi kayak apa? Bersyukur jadi kada lepas nang kayak apa cara bersyukur dengan Nabi? Bersyukur dengan Nabi, lalu kita membaca salawat supaya ingat selalu kepada Nabi. Dengan membaca salawat tadi, lalu salawat tadi memberi taksir, memberi pengaruh yang positif lawan kita. Lalu kita bersalawat, ingat keganangan dengan Nabi, keganangan dengan Nabi, lalu hendak tegawi sembahyang, menggawi sembahyang, ingat ke Nabi. Amun aku kada sembahyang, maka aku membaca salawat, hendak jadi umat Nabi, baca salawat, lalu ingat sembahyang, membaca salawat, ingat puasa, ingat semua rukun Islam, ingat yang ada di rukun iman tuh Nabi berataan tuh. Lalu bersyukur atas nikmat iman dan Islam tadi, kada lupa dengan orang yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu inya supan tuh hendak guring kita. Kan kita ini masing-masing ada yang belum begini tujuan hidupnya itu yang dipikirkannya hendak begini. Bila aku mempersiapkan tuh umurku sudah 20 tahun, 5 tahun lagi berhemat benar. Jadi selama 5 tahun tuh kawin dipikirkan. Ada yang hendak mau ulah rumah, itu aku itu lagi jar yang belum. Mudah-mudahan aku sudah tuh ulah rumah nih, sudah tuntung sudah aja, aku biar mati aja lagi kada apa-apa. Kan bujur lah itu, bujur aja juga anak kawin, bujur aja juga. Ada lagi aku yang penting bola rumah, sepenting rumahku tuntung, anakku mandiri sudah semuaan, aku biar aja sudah menghadap Allah Ta'ala aja lagi. Bujur lah itu, bujur. Aku hendak, ada lagi yang hendak jadi DPR berhemat 10 tahun itu aja digelutinya. Ada yang di perusahaan itu aja digelutinya, ada yang jadi kontraktor itu aja, ada yang jadi dokter hendak meningkatkan dokternya, ada yang pokoknya semua sesuai dengan profesi masing-masing. Salah lah itu, kada salah. Kenapa kita mau itu? Supaya kita jangan menyusahkan orang hidup di dunia, supaya kita diisi pegangan untuk di dunia. Yang salah itu kalau itu aja terus, karena semua terbatas. Jabatan yang dipikirkan berpuluh-puluh tahun itu terbatas, ada pensiun. Anak kawin sudah mandiri beratan, inya aja belum tuntung lagi, itu karena habis-habis sampai mati kita tuh ya kada tuntung-tuntung yang itu semuaan. Aku yang penting bisi rumah karena bisi mobil, iya dibari rumah dengan mobil, iya pasti itu kada puas. Karena Nabi memadakan apabila seseorang itu kena diberikan lembah dari emas, diberi 1 emas sudah tuh, ya kada puas saja lagi, hendak lagi minta. Kecuali ujar Nabi ditapalakan di hidungnya, di muntungnya itu tanah, hanya renyano, artinya kecuali mati, kada tuntung-tuntung. Jadi itu obsesi yang terpikir, hendak guring itu, hendak apa itu, sampai sembahyang itu. Untungnya sembahyang cuma sekadar aja, sembahyang itu pinanya sekadar, bukan utama, tetapi mengingat itu terus. Apakah kita kada boleh? Maka itu boleh. Yang kada boleh itu dijadikan tujuan utama. Lain itu tujuan utama kita, kada bersyukur ngarannya kita. Dilarangkah kita sugih? Siapa melarang sugih? Siapa dilarang sugih? Umat Islam jangan miskin kalau nya mampu. Bahkan kalau pian asik beribadah, sudah khusyuk apa segala kawas sembahyang malam menghadap Allah Ta'ala aja lagi, lalu ampih begawi, salah. Tetap begawi berhemat, duit tetap dicari, cuma itu lain di otak kita. Amun itu terus di otak, hendak guring itu sembahyang sampai ke sembahyang sampai anak guring itu aja kok teguring, yang terakhir diingat dunia.
aturannya kita yang beriman ini, aturannya kita yang beriman ini nih, handak guring itu yang diganang nabi kita. Adakah kita? Ayo, kada manipian lah, kada menggurui lah, supan ulun menggurui. Adakah kita handak guring itu nah, handak guring tebayang nabi, ya Allah ulun sampai nangis. Adakah kita tetangis? Kita biasanya tetangis tuh kalau anak menyakiti hati, bujur itu anak sakit hati tetangis kita. Hutang kada kamu membayar, kada mungkin bisa membayar hutang itu. Hutang semiliar, penghasilan 2 juta pemasukan, setiap kawa mengumpul 2 juta sebulan, berapa puluh tahun hanya kawa, kada mungkin. Nah lalu tetangisinya itu yang dianuakan, salah ya itu, wajar. Tapi pernahkah kita menangis lawan Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad nih, cinta dengan Nabi, yang Nabi membela kita? Pernahkah kita hendak guring itu, hendak bermimpi dengan Nabi? Bisakah kita, ya Allah bila ulun bermimpi dengan Nabi, lalu hendak aja membaca salawat, berusaha dirinya nang kayak apa supaya kawa bermimpi Nabi, supaya bisa ketemu Nabi. Lalu inya terbayang terus dengan Nabi. Cukup aja kalau itu memberikan ketenangan kepada diri kita, walaupun belum bertemu Nabi, tapi batinnya hendak benar bertemu dengan Nabi. Lalu nang kayak apa, tergerak muntungnya membaca salawat. Aku membaca salawat aja supaya aku termimpi dengan Nabi na, ya Allah mudah ulun bermimpi dengan Nabi. Kada mau jua termimpi-mimpi Nabi. Oh ternyata kada termimpi Nabi. Oh ternyata di pasar aku muntung kada bagus, maulah Nabi menemui orang yang kada akhlaknya kada ada. Oh bujur pang sudah ku baik, sudah juga dipelihara muntung kada menyakiti orang, tapi pribadinya pulang di rumah hari-hari HP aja di otak-atik, yang dibuka yang corobok itu yang dibuka, yang corobok. Napa yang corobok? Film BF dibuka di anu tuh, konten-konten itu. Nah kayak apa hendak mimpi Nabi? Ya kalau tuh bersyukurlah bisa HP itu kada, nah kayak apa hendak mimpi Nabi? Karena bujur muntung kada menyambati orang, tangannya memicek, nah cek anu kata-kata yang menyakiti hati. Kawalah kita memimpi Nabi. Nah itu gunanya kita obsesi mengganang Nabi supaya hidup kita itu lurus, menunjukkan kalau kawat mimpi Nabi berarti orang itu sudah bujur cara Islamnya kepada Nabi kita. Nabi rupanya. Jadi kalau sudah bujur hati kita kepada Nabi, itu menghilangkan napa itu penyakit-penyakit yang ada di hati. Sampai kemuntung tuhnya berjaga dengan Nabi. Ulun kah, siapakah orangnya, guru manakah, jangan diumpati untuk perkataan beliau itu. Kalau ada misalnya contohnya nangka ini nah, Allah Ta'ala amun kada melindungi kita, amun kada karunia Allah Ta'ala kepada kita nih, nah kita pasti jadi orang zalim, pasti jadi orang munafik, pasti jadi orang yang kada baik kalau bukan karena karunia Allah Ta'ala kepada kita. Pertama diberikan nikmat iman dan Islam, lalu kita bersyukur memelihara nikmat dan Islam tadi. Kalau kada karunia Allah, kalau kada taufik Allah Ta'ala, kita kada bakalan selamat. Kita, kenapa kita? Karena kita ini ada baik dan ada buruknya, ya kalau tuh. Lalu kita gara-gara kita karena kita dapat taufik daripada Allah, lalu yang baik aja kita gawe, yang buruk kita minta perlindungan, lalu la haula wala quwata illa billah. Kada ada daya menjalankan perintah Allah, kada ada daya untuk menjauhi larang Allah, kecuali
dengan bantuan Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bagus sudah itu. Nah kalau ada guru kayak itu aja sudah yang bepadah lah. Kita ini coba kalau dapat pertolongan Allah Ta'ala, kita ini jadi sasat, jujur. Tapi jangan sampai ini ke Nabi kita. Maulah contoh yang kada pas itu, jangan Nabi kita diulahkan contoh yang kada baik. Karena Nabi dari asal itu sudah sumber kebaikan, kada ada jahatnya. Jangan Nabi Muhammad ini contoh lah, jangan dipotong lah ulun kada ridho dunia akhirat. Celaka amun memotong kalimat ini nah. Jangan sebelum kalimat ini ada perkataan jangan dikatakan ini, jangan diolah contoh perkataan seperti ini, jangan diolah contoh perkataan seperti ini. Andai kata Allah Ta'ala kada menolong kita kada bakalan jadi orang baik. Nabi Muhammad pun kada bakalan jadi baik kalau Allah Ta'ala kada menolongi. Jangan kata-kata itu kada beradab dengan Nabi kita. Kenapa? Berarti Nabi kita itu ada kada baiknya. Oh sorry aja, itu Nabi kita wajib kita bela. Kenapa? Nabi kita itu sudah masak, sudah jadi dari awal. Bukan hanya sudah jadi, sumber kebaikan Nabi itu. Allah Ta'ala menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak, ya Muhammad, engkau sudah kuangkat derajat engkau jadi. Kalau sudah itu Sayyidina Adam minta ampun kepada Allah, ya. Fatalaqqa Adam kalimatin Adam, ya. Nabi Adam alaihissalam datuk kita itu setelah sidin bersalawat kepada Nabi, kalimat bersalawat kepada Nabi, lalu Rabbana dzalna anfusana, itu anyar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sayyidina Adam. Itu pun kita beradab juga dengan Nabi Adam. Jangan ada di otak kita Nabi Adam itu berdosa. Nah beradab-adab kita dengan Nabi, apalagi dengan Nabi Muhammad. Berhati-hati itu, berhati-hati. Makanya otak kita digunakan. Nabi itu sumber kebaikan, mambaul ulum. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa mutalaqqan an zainil wujud. Apa aja yang baik, yang dipuji di makhluk ini kecuali itu berhubungan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga tuh adab dengan Nabi kita. Jangan bebarangan dengan Nabi kita. Bersesambat dengan Nabi kita. Jangan bengaran aja. Pakai Sayyidina, tambahi berakhlak dengan Nabi. Kalau menyebut nama beliau, kalau beramalan, bebacaan Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu bebacaan sesuai dengan bacaan yang warid yang datang. Hendak menambahi Sayyidina kada apa-apa. Cuma kalau bepandir Muhammad adalah seorang sosok, jangan main kayak Nabi kita Muhammad, tambahi Nabi Rasulullah kah? Nabi kita yang agung Muhammadur Rasulullah, nangka itu wahai maulah syair-syair jin, wahai Muhammad kekas hebatnya di mana anunya dalilnya. Jangan ikam jadikan panggilan kepada Nabi Muhammad itu sama panggilan ikam dengan kekawalan ikam. Badab tuh kita dengan Nabi zahiran wa batinan. Ini yang bisa menghancurkan iman kita tuh. Nah, mensyukuri adanya Nabi kita, lalu kita jaga muntung kita dengan Nabi kita, akhlak kita dengan Nabi kita. Nang kayak apa jua kita supaya dengan Nabi Muhammad bujur, kita jaga jua akhlak kita dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi kita. Siapa? Kalau di Kalimantan yang dekat dengan kita itu masanya abah guru sekumpul, berhati-hati dengan sidin. Silahkan cari aja
Kadusa gini dicarilah. Artinya lihat aja, melihat bagian mata, mendengar bagian telinga. Artinya sudah sekadar mengetahui. Kalau sudah orang akhlaknya dengan para ulama, kada akhlaknya dengan ulama yang dekat dengan Nabi, lihat aja tuhnya dengan Nabi kada tapi beres, apalagi dengan kita, apalagi dengan orang lain. Lalu akhlaknya haur-haur menyalahkan orang aja. Kalau ini kan kada menyalahkan orang, supaya kita berhati-hati, kita jaga. Dan diajarkan oleh kita, disuruh mengajarkan kepada anak kita, raditu billahi robba, aku redha dengan Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dengan Islam sebagai agamaku aku ridho, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Tuh redho, nang kaya pahandak redho dengan nabi, nang kaya pahandak senang dengan nabi. Kalau nabi kita dianggap biasa-biasa saja, kada boleh tuh. Beradab kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat berataan. Beradab dengan Nabi, siang malam terkenang-kenang dengan Nabi. Nabi ada di hati, andak ngaran Nabi kita di dalam hati kita. Kita andak, lalu muntung mau tergerak membaca salawat, dengan mau muntung tergerak membaca salawat akan umpat berataan. Lalu siang malam jadi itu banai dari pikirannya. Yang ahli batu bara, bebanyak batu baranya yang bisi toko, bebanyak barang tokonya, yang hendak bisi harta banyak, bebanyak obsesi tadi itu, yang hendak berpikiran mula rumah, yang hendak jadian inya baano mendatang barataan itu. Mati kita, mati dalam keadaan iman dan Islam. Andai kata tupian kada sempat membaca la ilaha illallah, tapi kita membaca Muhammadur Rasul atau Muhammad, tersambat ngaran sidin di hati nih. Karena di hati sidin aja lagi, bukan mengiau sidin itulah. Kalau bersesambat jangan mengiau ngaran sidin, pakai sayyidina. Ini di hati nih. Mati tak ingat dengan Nabi Muhammad, cukup aja itu Allah Ta'ala senang tuh. Karena Allah Ta'ala kada ridho kalau nama Allah kada dibarengi dengan nama Nabi kita. Menyambat ngaran Nabi kita di dalam sembahyang kada batal. Coba nyambati, aku bersaksi Haji Jamal bininya 2, batal tuh pian. Aku bersaksi misalnya apa, kata sambat ngaran orang, batal. Tapi ngaran Nabi kita disambat itu jadi ibadah, jadi pahala. Ngaran Nabi kita disambat dalam sembahyang jadi ibadah. Menyebut nama Nabi kita tuh ibadah. Mengajarkan apakah itu? Allah Ta'ala menetapkan. Allah Ta'ala menetapkan. Allah Ta'ala menetapkan. Nah, memelihara iman dan Islam itu jangan sampai luput. Kita jaga adab kita, akhlak kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini kan kada terlalu benar yang hebat nang kaya orang wali-wali besar bahari. Menuruti mereka barang memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita. Barangnya salawat apakah? Salawat kamilah kah? Salawat ummi kah? Sallallahu ala Muhammad kah? Salawat ummi itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Siapa membaca itu setiap hari Jumat ba'da asar 80 kali, diampuni dosa selama 80 tahun. Berarti kan dosa seumur hidup tuh membacanya. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Ngaran siapa disambat? Ngaran Nabi kita, diampuni dosa kita. Itu Nabi kita. Lalu dipadahkan Nabi itu, dicontohkan Nabi itu bisa rusak amun kada pertolongan Allah. Jangan pang dicontohkan Nabi, kada ada kah contoh lain. Contohkan diri ikam aja tuh. Aku nih, kita berataan amun kada ditolongi Allah Ta'ala, kita ini jadi hamba yang zolim, banyak dosa kita. Amun Allah Ta'ala akan menolongi kita ini maksiat aja terus. Kita jangan Nabi dicontohkan.
Imam Syafi'i dianggapnya remeh para ulama besar kada kawa, Imam Ghazali mintu jua, Syekh Abdul Qadir Jalani dianggapnya kadada. Kenapa? Inya buruk badahulu dengan nabi kita. Orang yang berada, yang paling dimuliakan Allah, makhluk Allah Ta'ala alal itlaq, secara mutlak, ujar ulama. Coba buka di Tanwirul Qulub. Yajibu alaina an na'taqida anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul makhluqat, itu makhluk yang terbaik yaitu nabi kita. Kenapa jar? Itu Allah Ta'ala menghendaki. Kenapa hendak menghendaki? Karena aku hendak menampaikan, aku hendak bertajalli, hendak memperlihatkan akan sifat-sifat kesempurnaanku melalui Nabi Muhammad. Karena ikam kada kawa melihat aku terbakar, ikam melihat aku hancur, ikam melihat aku, karena aku melihat akan dengan kekasihku yang sempurna ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kita ketujuh bangga jadi umat Nabi Muhammad yang disayangi Nabi Muhammad. Masuk surga kah kita beratan? Masuk surga kita beratan. Kenapa kita masuk surga beratan? Karena nabiku Nabi Muhammad. Kenapa kita Nabi ikam memadakan masuk surga? Nabi bepandir, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini masuk surga kecuali yang kada mau. Kita mau jadi Nabi Muhammad, kita mencintai dengan Sayyidin. Kenapa lagi? Maka munasabah hadis ini ada hubungannya dengan hadis ini. Syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena syafaatku akan aku bari dengan umatku untuk umatku yang ganal-ganal dosanya pada hari kiamat. Tapi nya hendak jadi umat Nabi Muhammad, tapi nya mau bertobat, tapi nya mengaku Nabi Muhammad sebagai nabinya. Amunnya muntungnya badahulu dengan nabi kada baik, nang kaya apa maulah Allah Ta'ala senang. Ya kalau tuh Allah Ta'ala ujar Nabi kan, aku bantu seluruh umatku kena di hari kiamat yang dosa-dosanya ganal. Kadusa kita mencari orang lain, kita dah dosa ganal, kita masuk surga karena Nabi kita. Lalu muntung kita kada baik dengan Nabi, batin kita anggap biasa aja Nabi itu. Allah Ta'ala gin melarang para nabi, wahai para rasul, wahai para nabi, jangan sampai kalian merasa sama dengan Nabi Muhammad, dengan nabiku kekasihku ini. Ikam merasa sama aja dengan nabiku ini, maka ikam ku tarik kerasulan dan kenabian ikam. Jadi ku cabut kerasulan, pangkat nabi dan rasul dicabut oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Menganggap nabi sama lawan dirinya. Berarti kan menganggap Allah Ta'ala remeh. Karena Allah Ta'ala hendak memperlihatkan kesempurnaannya di Nabi kita, hendak melihatnya Allah Ta'ala yang maha alim Nabi kita. Adakah orang yang lebih alim daripada Nabi kita? Ilmu orang terdahulu dan yang akan datang Nabi kita. Adakah akhlak yang melebihi Nabi kita? Nabi kita. Adakah orang yang paling tawadu daripada Nabi? Nabi kita aja. Adakah orang yang paling ganteng? Nabi kita, Nabi Yusuf. Saparo Nabi kita, Nabi Yusuf. Adakah yang paling sugih daripada Nabi kita? Nabi kita paling sugih. Kalah Nabi Sulaiman. Tapi kenapa si miskin? Sidin miskin mencontohkan lawan kita cara jadi orang miskin. Dan Nabi rancak melajari nengkai apa jadi orang sugih. Karena Nabi uswah, harus tahu semuaan. Nah, ini akhlak kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muntung kita jaga dengan Nabi kita. Insya Allah tuh ada aja berkahnya, ditolongi Allah Ta'ala aja, insya Allah diberi Allah Ta'ala pangkat wali. Kalau lahir batin muntung kita bagus, batin kita kada pernah lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat jadi wali Allah Ta'ala. Minta aja sudah. Ulun kira ini dulu, minta ampun maaf. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi kita. Kalau Nabi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan khawatir, Sidin mencintai kita sepenuh hati itu. Mulai hidup sampai meninggal. Tinggal kita apakah kita mencintai Nabi kita? Pian ada nur, berataan ada nur, ada cahaya Nabi di dalam diri kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah
Ujar Habib Umar, itu masing-masing kita pian ada gula lawan teh, ada banyunya di gelas pian masing-masing di hadapan pian. Ulun juga ibarat kita itu ada gula, ada tehnya, ada banyunya, banyu panasnya. Nah, tehnya masing-masing ada tuh. Artinya kita ada nabi kita nih di dalam diri kita, ada nur nabi kita. Nah, kayak apa caranya? Teh banyu tadi ibaratkan nur tadi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, kayak apa caranya? Supaya meresap rasa tehnya dengan gulanya, dengan banyunya bersatu dengan baik, supaya nyaman diminum, rasa manisnya pas diudak kalau tuh, diharu kalau tuh. Nah, amun kada kita haru, kada diudak, kada diaktifkan nur kita, iya nang kita tadi apalagi ditumpah tehnya tadi, ditumpah adalah dapat manisnya iman dan Islam tadi. Masing-masing kita nang apa caranya? Memulai dengan muntung bersalawat kepada Nabi. Bukan salah, di batin kita tuh bujur-bujur dengan Nabi. Muntung kita bujur-bujur dengan Nabi. Muntung nih, muntungnya bujur-bujur dengan Nabi. Kalau berpandir tentang Nabi, salawat dibanyaki. Hati tidak ada yang mulia, yang kumuliakan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara makhluk Allah Taala. Nabi ya di hati terus Nabi, siang dan malam mengingat Nabi. Ya, nah yang itu begitu anak guring, subhanallah ya Allah, supannya ulun kada kawa lagi bermimpi Nabi, bermimpi hantu rancak bana sudah, memimpi hendak kawin rancak banget, karena itu aja pikiran. Bermimpi anu kalau di kampung tuh bermimpi bebinian ninya ketujuh banar makan iwak anu toman iwak haruan, anak haruan tuh ketujuh banar ninya, sampai temimpi-mimpi menangkap anak haruan. Ya kan di kampung kan anak haruan tuh manis kalau tuh. Itu aja mengacak kan betangkap, kalau di anu kan betangkap ke dalam tanah itu, betangkap aja iwak itu sampai temimpi-mimpi, sampai akhirnya lakinya takuriak toman jar tak kacak ampun laki. Nah, sampai di situ temimpi-mimpi. Nah, kalau kita terus dengan Nabi, temimpi dengan Nabi, takajatnya sallallahu alaihi Muhammad. Ma Allah Ta'ala di mana? Allah Ta'ala Allah, Nabi hamba. Cuma kalau menyebut Nabi itu ibadah mengantarkan kita kepada Allah. Dengan kita selalu ingat dengan Nabi, rajin kita membaca Al-Quran ke Allah Ta'ala. Dengan kita mengingat Nabi, rajin kita sembahyang, hati kita kada lain lagi daripada apa, bukan membandingkan. Artinya kita kada dipersalahkan mengingat dunia terus selain Nabi, kan rugi. Itu maulah hati kita sakit kalau ingat dengan Nabi. Yasfis saqam, mau obati segala penyakit. Ini dulu minta ampun maaf kalau dalam penyampaian ada ada hal yang kurang berkenan. Mudahan sebiji pesan kita khususnya untuk diri ulun sendiri, muntung kita jaga dengan Nabi, akhlak kita dengan Nabi. Jangan sampai kita memfitnah Nabi. Itu ngarannya menfitnah Nabi. Biar Nabi pun kalaunya berbuat salah, kalaunya kada dapat Allah Ta'ala petunjuk, Nabi pun jadi salah umat, itu memfitnah Nabi. Allah Ta'ala murka banar di situ. Bapak-bapak, terakhir pengunci pemungkas itu, bapak-bapak, orang tuh berzina keras banar, zinahnya beratus kalinya berzina. Berjudi itu kan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Berzina, berjudi, awaknya ditatonya macam-macam. Itu kada sampai jadi kafir. Pasik aja, pasik masuk aja ini, ulun memadahkan aja tuh dibanding dengan kafir, kada ada apa-apanya dosanya itu. Kepasikan yang paling besar adalah kafir tadi. Nah, orang tuh bepandir sembarangan tentang agama kita ini, khususnya di sumber agamanya itu Nabi kita, sumber kebaikan kita. Nabi dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala cuma andak sumber kebaikan tuh di Nabi kita.
lalu kita sembarangan dengan Nabi kita muntung, itu bisa mengeluarkan kita daripada agama Islam, artinya bisa bermurtatan. Murtad itu maksiat paling ganal itu dari semua itu. Kadang diterima Allah Ta'ala ibadah kita, kadang diampuni dosa kita kalau kita dosa sudah murtad itu. Kapan? Ketika kita meremehkan, menyepelekan agama ini. Agama, sumber agama itu Nabi kita. Berhati-hati benar, kita jaga akhlak kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muntung terutama jangan sembarangan bepandir mengkadano mencontohkan, tapi memang dasar juga memang kenapa ini bepandir itu memang otaknya dengan para ulama kita yang soleh-soleh biasa-biasa aja, akhirnya sampai kata ke Nabi merembet. Kalau sudah dengan Nabi berembet, tambahnya ya dengan kita. Manusia yang lain dianggapnya remeh. Hati-hati benar kita, jaga benar muntung kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه وصحبه وجعل اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وبجاه وصحبه وجعل العلماء والأولياء الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يبعد من شهادتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من البارين برسول الله، من البارين بمشايخنا، ومن البارين بالوالدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.